Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, kembali lagi di video pembelajaran IPA ya. Sekarang kita akan belajar khusus kelas 8. Nah, kalau di bab sebelumnya kita sudah belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Sekarang kita masuk bab baru nih. Oke? Nah, anak-anak, pernah nggak sih kamu berpikir apa ya yang terjadi sama makanan kita yang dimakan masuk ke dalam tubuh? Nah, makanan ini akan dicerna menjadi sari-sari makanan dan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Di dalam sel, sari makanan akan dioksidasi menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, proses ini melibatkan berbagai sistem, salah satunya sistem pencernaan. Gimana ya sistem pencernaan ini bekerja dalam tubuh kita? Nah, inilah yang akan kita pelajari di bab kali ini. Untuk menjalankan proses kehidupan, pastinya kita memerlukan energi, betul? Dari mana sih energi itu bisa kita peroleh? Energi bisa kita peroleh dari makanan yang kita makan. Di dalam tubuh, makanan yang kita makan tidak dapat langsung menghasilkan energi loh. Makanan tersebut harus dicerna terlebih dahulu melalui sistem pencernaan, sehingga dihasilkan sari-sari makanan. Nah, selanjutnya, sari-sari makanan akan diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh melalui sistem peredaran darah. Nah, di dalam sel-sel tubuh ini nanti sari-sari makanan mengalami proses oksidasi yang tadi sudah dijelaskan dengan menggunakan oksigen pastinya. Nanti oksigen ini diperoleh tubuh melalui sistem pernapasan atau respirasi. Pada akhirnya, proses oksidasi terhadap sari-sari makanan yang kita makan akan menghasilkan energi yang digunakan tubuh untuk menjalankan proses kehidupan. Nah, sebelum pelajari lebih lanjut tentang pencernaan, coba kita akan belajar hari ini tentang nutrisi, ya. Kalian pernah nggak sih kalau lagi berangkat sekolah, terus tiba-tiba saking buru-burunya sampai lupa yang namanya sarapan? Nah, pertanyaan kakak adalah, apa yang kamu rasakan pada perut kamu menjelang siang? Pasti lapar, ya nggak? Lapar, akhirnya badan lemes, belajar jadi nggak konsentrasi, betul? Karena di kepala kita pikiran mau makan, betul nggak? Nah, inilah dia. Jadi, apakah dalam kondisi ini kita bisa belajar dengan konsentrasi? Bisa fokus belajar? Pasti enggak dong. Nah, kenapa sih kita perlu makan tiap hari? Nah, ini dia. Ada istilah yang namanya, kamu adalah apa yang kamu makan. Nah, ungkapan ini terkait dengan peran makanan terhadap kesehatan dan kehidupan seseorang. Jadi, makanan yang kita makan itu harus cukup dan seimbang, ya. Dan makanan itu harus bersifat higienis, terbebas dari bibit penyakit, zat-zat berbahaya, dan sebagainya. Nah, manusia itu membutuhkan makanan bergizi dalam jumlah yang seimbang. Makanan bergizi ini adalah makanan yang mengandung zat-zat gizi atau nutrisi yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan kesehatan. Nah, ini dia nih yang akan kita bahas, yaitu tentang nutrisi, atau yang kita kenal dengan istilah sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan sama dengan nutrisi ya. Nah, makanan seimbang ini adalah makanan yang mengandung semua nutrisi dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ternyata nutrisi ini terbagi jadi 6, teman-teman ya. Nah, terbagi jadi 6. Apa aja sih? Nah, kita coba cek satu-satu, oke? Pertama, ada yang namanya karbohidrat. Nah, contohnya nasi. Kemudian ada yang namanya protein, contohnya ayam. Kemudian ada yang namanya lemak, ya, lemak hewani, contohnya susu. Kemudian ada yang namanya mineral, ya, yang terkandung dalam daging. Kemudian ada yang namanya vitamin, nah, yang terkandung dalam telur. Dan terakhir, air. Nah, 4 komponen inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tetap sehat dan penuh energi. Nah, kira-kira fungsi nutrisi itu apa sih sebenarnya gitu kan? Nah, saking pentingnya ada di dalam tubuh kita. Pertama, itu penghasil energi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, fungsi dari nutrisi ini ada sebagai penghasil energi. Nutrisi ini penghasil energi bagi tubuh. Contohnya adalah tadi, karbohidrat sama lemak. Karbohidrat banyak tersedia dan dapat diperoleh dengan harga yang tidak terlalu mahal. Contohnya nasi, roti, dan sebagainya. Sedangkan lemak berperan sebagai cadangan energi atau cadangan makanan dan siap digunakan ketika kebutuhan energi melalui karbohidrat tidak mencukupi. Nah, ini dia nih. Jadi lemaknya tuh sebenarnya boleh ada dalam tubuh kita karena lemak itu fungsinya sebagai cadangan makanan, cadangan energi. Tapi jangan banyak-banyak, nanti takutnya obesitas ya. Nah, ternyata lemak ini akan berfungsi ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat. Nah, mungkin ini tips diet untuk teman-teman semua yang ingin diet. Kalau
teman-teman ngerasa badan penuh lemak, maka karbohidratnya harus dikurangin agar lemaknya bisa digunakan, sehingga lemaknya bisa digunakan oleh tubuh kita dan lemaknya jadi berkurang gitu. Itu tips diet yang sederhana ya. Nah, itu fungsi pertama sebagai penghasil energi. Kemudian yang kedua, pembangun tubuh. Jadi nutrisi ini pembangun tubuh ya, berupa protein contohnya. Protein berguna untuk membangun otot, kulit, darah, dan tulang. Protein juga berguna untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, melindungi tubuh dari infeksi dan sumber energi. Protein sebagai sumber energi akan digunakan ketika kebutuhan energi dari karbohidrat dan lemak tidak tercukupi. Nah, ini lanjutannya nih. Jadi kalau kita tuh karbohidrat, kemudian lemaknya tidak tercukupi dalam tubuh kita, protein inilah yang akan membantu gitu. Jadi tubuh kita akan tetap ada energinya ketika kita masih kekurangan karbohidrat dan kekurangan lemak, karena ada protein yang kita makan ya. Nah, kemudian yang terakhir, ini namanya pelindung tubuh. Jadi nutrisi pelindung tubuh ini meliputi vitamin dan mineral ya. Nah, kenapa sih? Karena ketiadaan atau kekurangan nutrisi ini dalam tubuh dapat menimbulkan penyakit-penyakit tertentu. Ya, jadi makanya makanan yang kita makan itu harus mengandung vitamin dan mineral biar tubuh kita terjaga dari berbagai macam penyakit ya. Nah, itu sekilas tentang nutrisi ya. Jadi video ini kita cukup mengenal bagaimana bab baru ini akan kita pelajari next tentang macam-macam nutrisi lebih dalam ya. Jadi ini prolog aja, ini pengenalan aja, oke? Jadi jangan lupa tadi nutrisi ada 6 macam ya. Ada karbohidrat, kemudian ada apa lagi? Ada lemak, ada protein, ada mineral, ada vitamin, dan terakhir adalah air ya. Jadi 6 komponen itu harus ada dalam tubuh kita. Itulah makanan seimbang ya. Makanan yang mengandung nutrisi dalam jumlah yang tepat.